Selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Kali ini kita akan membahas tentang pesugihan sate gagak. Jadi ada salah satu ritual yang dijalankan oleh masyarakat tradisional zaman dulu, orang yang menginginkan untuk bisa kaya dengan cepat. Tapi tentunya ada risikonya, nanti akan kita bahas. Ritual tersebut bernama sate gagak. Ini jelas dilarang agama karena pada saat pelaku berjualan itu dia harus berdiri dan bertelanjang terus di tempat yang angker atau di makam-makam itu sambil seolah-olah berjualan sate gagak. Dan malam-malam lalu saat ritual maka ia dilarang untuk mengucapkan doa, dan yang berhubungan tentang agama itu dilarang saat itu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus daging gagak? Kenapa bukan daging ayam atau daging kelinci atau misal daging kelelawar seperti di Wuhan? Karena konon burung gagak itu tinggal di dua alam, alam manusia dan alam lembut. Kalau kita pernah mendengar ada ayam berwarna hitam, ayam cemani, posisi jadi dari burung gagak itu seperti itu, jadi tinggal di dua alam. Saat menjalankan ritual, konon pelaku sate gagak ini, penjual sate gagak ini harus berteriak-teriak layaknya berjualan sate, dan bahkan mempersilahkan untuk orang-orang tanda kutip datang melihat-lihat sebelum membeli. Disinilah mental diuji, karena biasanya yang muncul itu bukan penampakan-penampakan yang cantik, yang enak dilihat, tapi langsung penampakan yang bikin shock. Dan pada kondisi itu seseorang harus kuat mental dan dia harus tetap berjualan. Dan nantinya sampai ada beberapa penampakan yang dia tidak punya uang dan tidak akan membayar, itu harus ditahan sampai sosok yang diinginkan itu muncul. Jadi misalkan tangan kanan itu memegang sate, tangan kirinya memegang uang sambil menyebutkan harga satu tusuk, misalkan ditulis 500 juta atau menulis 500 dolar. Jadi kalau misalkan menentukan harga, konon harus hati-hati, karena kalau kemahalan tidak ada yang minat dan bahkan mereka bisa marah. Konon kalau misalkan seorang pelaku itu bisa menemukan pembeli yang tepat, maka uang yang goib tadi itu disebar di depan orang tersebut, dan seketika satenya harus diserahkan. Nah, tapi adakah yang resiko dari berjualan sate gagak ini? Konon nih, kalau misalkan ada yang menekat berjualan seperti ini, maka ia akan dihantui oleh sosok pembeli sate gagak. Mereka akan menagih pelaku untuk berjualan lagi. Bayangkan, para pembelinya akan menanyai, kapan jualan lagi bang, gitu. Tapi yang muncul sosok-sosok yang mengerikan. Bayangkan, jadi memperoleh duit, tapi setelah itu akan ditanyain kapan jualan bang, tapi bukan para pembeli yang cantik gitu, bukan, tapi para pembeli yang kalian sendiri tidak mengharapkan mereka itu muncul terus. Jadi apapun itu, ketika membuat ritual dengan dunia gaib itu kalian harus hati-hati. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang mitos-mitos di Kalimantan selanjutnya.